57%. Tapi itu di Indonesia susah terjadi karena kolaborasi itu diartikan dengan berbagi jam. Kalau berbagi jam ini tidak kolaborasi, ini pembagian tugas. Tapi kalau berkolaborasi, saling melengkapi, saling bereksperimen, ini menurut penelitian di Australia potensinya 50%. Tapi kalau yang tadi experience learning, menurut lomba itu bisa memberikan asupan pengetahuan sampai 70%. Syaratnya experience learning, bukan teori. Syaratnya ketemu itu ngomong experience, bukan ngomong adalah. Gunung adalah, danau adalah, bukan adalah. Itu kalau kita bisa mempraktek, itu potensi bisa masuk. Nah, pelatihan ini seringkali Bapak dan Ibu, seringkali kalau tatap muka itu dianggap sebagai experience. Seringkali kalau ketemu itu dianggap sebagai experience. Padahal ketemu itu yang disampaikan teori, Pak. Loh, kalau ketemu teori dia masuk yang akademik lagi. Dia masuk akademik lagi. Nah, ini tantangan bagi Bapak dan Ibu. Bagaimana ketika ketemu nanti, Pak Farman ini kan punya ilmunya tentang RKMDM. Bagaimana kalau ketemu Pak Farman, itu ngomong RKMDM adalah itu sedikit saja. Adalahnya sedikit adalahnya. Yang banyak praktek. Karena para kasih dan pegawai di kantor kami ini pada akhirnya akan mendampingi madrasah. Goalnya kan madrasah. Bukan goalnya itu peserta pelatihan, bukan kan? Goalnya itu madrasah. Seperti di tempat kami. Kita ngelatih guru Bapak dan Ibu, kita ngelatih kepala, kita ngelatih pengawas. Goalnya bukan peserta pelatihan. Goalnya adalah prestasi anak, kemampuan anak. Saya ini berterima kasih Pak Amin sama inovasi. 3 bulan yang lalu inovasi menghibahkan 6 pelatihan untuk kita, literasi dan numerasi. Di dalam 3 periode literasi dan numerasi ada 49.000 guru ikut literasi dan numerasi. Dari mulai asesmen, membagi anak yang paham dan tidak paham, yang bisa berhitung dan belum, yang bisa membaca huruf dan belum, yang bisa merangkai kata dan belum. Ada 6 pelatihan, 49. Nanti ada di AKMI di ini. Nah, ini tantangan kita. Yang terakhir ingin saya katakan adalah ketika Bapak dan Ibu menghadapi orang-orang yang harus didorong untuk berinovasi karena puluhan tahun tidak dikasih kesempatan untuk berinovasi, ini Bapak dan Ibu harus mendorong agar mereka berinovasi, agar mereka bereksperimen, agar pelatihan ke depan ini basicnya adalah experience learning ketika tatap muka. Yang akademik learning masuk mesin. Saya ini sambil ngopi-ngopi sama teman-teman itu peserta pelatihan 30.000, 20.000. Tapi itu masuk dalam akademik learning. Jadi masih ada 90% lagi tugas yang belum kita selesaikan. Ada 90%. Jadi saya kadang diskusi sama teman-teman, senyum-senyum kenapa saya bilang? Wah, pesertanya banyak apa tadi? Itu benar. Tapi 90% asupan pengetahuan itu belum tersampaikan ke mereka. Kita baru mengasuh 10% di akademik learning. Nah, terakhir begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan menghadapi orang di mana orang akan mendirect madrasah. Itu tentang peta penemuan UNICEF terakhir yang dirilis di bulan Januari 2020. Kata UNICEF, ketika pengetahuan ada di mana-mana dan mudah didapat, apakah lembaga pendidikan masih relevan untuk mentransfer pengetahuan? Ini pertanyaan di seluruh dunia yang dibuat oleh UNICEF. Ketika pengetahuan ada di mana-mana dan mudah didapat, apakah lembaga pendidikan masih relevan untuk mentransfer pengetahuan? Jawaban orang sedunia ternyata sama, teman-teman. Pendidikan sebaiknya tidak memberikan dan mentransfer pengetahuan. Jawabannya begini. Pendidikan sebaiknya diarahkan untuk membentuk karakter, melatih tanggung jawab, melatih empati, melatih simpati, melatih kedermawanan. Jawaban orang sedunia ternyata sama. Ada kekhawatiran tentang pendidikan kita
umurnya 40 ke atas cenderung berada di posisi transisi teknologi. Tapi guru yang umurnya 25 sampai 35 itu sangat adaptif dengan teknologi. Anak-anak yang dihadapi itu Pak, pinter banget. Tahu semua. Anak saya yang MI saja bisa menunjukkan, ya ini soalnya nanti di Google ya. Tahu Pak, anak saya yang kelas 5 bisa menunjukkan ke saya soal ujiannya itu ambil di Google. Jadi sekarang guru itu juga ditantang berhadapan dengan anak-anak yang paham teknologi. Istri saya ini guru Bapak Ibu. Dia selalu membuat soal karena tahu dari anak saya tadi bahwa soal bawa pulang lembar jawaban itu lembar jawaban ambil dari sini. Kayak ini pengalaman itu saya lalu tidak pernah membuat soal dari internet. Pokoknya bisa tidak bisa nulis sendiri. Saya kira penemuan UNICEF ini perlu dipikirkan karena yang akan kita hadapi adalah madrasah, dan madrasah ini berbeda dengan sekolah. Keinginan untuk lebih berkarakter ini jauh lebih besar daripada sekolah. Ekspektasi masyarakat terhadap madrasah ini sangat tinggi. Dan itu lalu membuat madrasah mestinya juga harus lebih perhatian terhadap karakter anak. Coba saya mau cerita sedikit saja. Kalau pembelajaran dimulai jam 7, selesai jam 15. Jam 7 sampai 15 proses pembelajaran. Lalu jam 16 ada 2 siswa-siswi yang sedang bersama. Sedang duduk bersama. Ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, siswa dan siswi. Kalau ada 20 guru yang melewati 2 anak tadi, jam 16 sore, berapa guru yang akan mengingatkan 2 anak tadi? Kalau jam 16 sore masih ada 2 anak, padahal pembelajaran selesai jam 15, ada 20 guru yang melewati 2 anak itu. Ada nggak dari 20 guru yang akan menegur mereka? Enak jangan berduaan, enak ini sudah waktunya pulang, enak ini sholat asar. Ada nggak yang menegur? Nggak ada. Karena guru sekarang itu yang dipikirkan adalah dia sudah merasa tanggung jawabnya menyampaikan materi tadi yang menurut penelitian Indonesia tidak relevan. Karena tidak relevan. Ini sambil kita pikirkan aja. Tapi ke depan ini kekhawatiran terhadap pendidikan juga harus kita ikut ambil. Saya selalu berpikir begini Pak. Pusdiklat ini bisa jadi punya andil dosa kalau madrasah tidak maju. Pusdiklat ini Pak, saya renungkan Pak. Setelah saya pindah ke Pusdiklat, bisa jadi Pusdiklat ini ikut berdosa kalau madrasah tidak maju. Karena yang latih guru-guru itu Pusdiklat Pak. Jadi kalau yang dilatih tidak bisa memajukan madrasah, yang salah siapa? Yang latih. Tapi ini tak pikir aja Pak, saya pikir aja. Tapi saya sudah sama teman-teman, sama Pak Kapu, sama banyak teman-teman di Media Suara juga sudah tadi mencoba perluasan aksesnya sudah baik dulu. Sambil jalan, setelah perluasan akses, peningkatan kita ikut rumusnya pendidikan ya. Tapi itu baru 10% dari teori Robertson tentang akademik learning. Jadi masih ada tantangan 90% yang harus kita. Saya kira itu Pak Amin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau dari 1 sampai 100 itu hanya 10 sampai 30. Gitu ya. Itu untuk di pejabat-pejabat level di provinsi maupun kabupaten paling tinggi 30%, 30 lah. Jadi level itu ya. Ini berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian. Nah, itu saya minta buka sebelah hasil asesmennya, dibuka. Itu hanya kemampuannya di 30. Jadi memang agak berat di inovasi tadi ya. Jadi untuk melakukan sesuatu hal yang baru segala macam itu agak berat itu karena tadi itu ya. Memang
ini persoalan regulasi juga kamu tadi ya, karena seperti yang manajemen berbasis sekolah, berbasis madrasah, itu dilepas sampai ekornya dipegang terus gitu kan gitu ya, dilepas tapi dipegang gitu kan gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak salah-salah benar banget gitu ya, karena ketika manajemen berbasis sekolah berbasis madrasah itu ya regulasinya dilepas tapi diikat kan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang perlu dipikirkan juga ke depannya. Kemudian kaitan dengan waktu produktif, memang betul Pak ya. Tadi saya dulu waktu dinas itu tidak boleh ada rapat jam pagi sampai sore, ya, jam kerja. Karena untuk pelayanan, kalau mau rapat itu harus asar, gitu ya. Itu maksudnya. Rapat itu harus asar sampai maghrib itu baru boleh rapat. Dan itu pakai ngopi pakai nasi uduk kemarin. Ayam. Tidak boleh rapat itu dari pagi sampai siang, karena itu kasihan orang yang di daerah datang ke sana di sini lagi lama. Jadi itu khusus pelayanan. Kami sudah perintahkan tidak boleh ada rapat pagi sampai ya jam 16 Pak. Nah, itu jadi waktu produktif betul Pak. Karena itu untuk pelayanan. Dan ketika orang daerah datang ke pusat kondisi lagi rapat kan enak juga gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal yang harus kita ubah di daerah juga begitu Pak. Datang ke kemenak macam itu mungkin juga harus orang-orangnya lagi rapat macam itu. Baik, Ibu yang saya hormati, itu boleh yang disampaikan oleh Pak Mustadin. Tentu gambarnya tidak di lapangan mungkin tidak separah itu barangkali. Karena apa? Karena ada modus agak baru sekarang itu ya. Dulu itu kalau yang namanya mosulikat itu pelatihan itu susah. Tapi sekarang coba dengan Bu ya dengan Bu Frida itu peserta itu sekarang sudah terpenuhi semuanya itu ya. Kemudian beberapa daerah minta dilatih itu ya, minta ada pelatihan. Jadi dulu itu kalau suruh pelatihan tuh udah susah setengah mati itu ya. Tapi sekarang sudah ada perubahan, mereka minta dilatih. Jadi ada potensi-potensi yang positif lah Bu ya dari di lapangan itu ya. Mereka sudah minta dilatih, minta nambah segala macam itu pesertanya gitu. Jadi ada hal-hal yang positif lah gitu ya pemerintahnya. Dulu susah Pak itu ya. Jadi ada hal yang baik ya. Oleh karena itu kita manfaatkan mereka itu ingin untuk saya ingin pintar juga, saya ingin bisa juga, saya ingin juga tidak mau ketinggalan dan seterusnya ya. Jadi ada hal yang positif untuk disediakan ke depan. Saya kira itu Bang tadi itu modal sosial yang cukup besar gitu ya. Saya kira itu mungkin ya yang kami sampaikan. Yang Pak tadi terima kasih Bang tadi. Ada pertanyaan atau gimana? Satu dua. Ada mungkin yang ada yang komentar ya. Oke Pak Wazir. Ya, makasih. Luar biasa ilmunya dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Memang kemarin kami juga barusan visitasi akreditasi. Pas biasanya di sekolah, pas kemarin di madrasah. 3 madrasah, MI dan MTS. Memang betul, ketika pembelajaran, ini kami memang fokus ke pembelajaran. Karena kami juga orang madrasah, juga orang kemenak, yang mencoba untuk mengelaborasi di sana. Itu memang yang disampaikan oleh guru ya tadi, akademik teori terus. Tapi persentase anak dibawa untuk apalagi experience, apalagi sekarang dikembangkan untuk penelitian sederhana, itu memang sangat minim. Dan ini luar biasa Pak tadi bisa menjadi inspirasi, tapi tidak hanya di konsep ini, tapi bagaimana diimplementasikan dalam konteks yang langsung real kepada madrasah yang fokusnya tidak hanya pada akademik, tetapi lebih pada experience dan juga bagaimana mereka itu bisa eksplor kemampuannya dan akan menjadi sebuah gambaran untuk madrasah ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Mutatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Terima kasih Pak Fauzi. Iya. Benar Pak. Jadi kalau akademik learning itu Pak, itu anak-anak sangat menguasai. Iya. Saya tuh sering berpikir begini Pak. Bagaimana caranya semua pelajaran itu diproduksi dalam bentuk game. Karena game ini di samping knowledge, terus motoriknya jalan. Kita pernah dulu dikasih hina dari Rusia tentang Dragon Learning. Begitu mereka tengkar sama Ukraina, ditarik itu Dragon Learning. Nah sekarang
dikasih gasing nggak? Kalau nggak ada mahal ini. Yang kemarin di launching hari apa itu? Hari Senin yang lalu ya di Mata. Gasing Pak. Saya sampai dulu pernah menawarkan gasing saat apa KSM masih bekerja sama dengan Surya. Saya bilang anak-anak yang dikasih beasiswa Pak Amin PBSD yang basicnya eksak itu 50 orang disekolahkan 6 bulan di Surya untuk belajar gasing. Setelah itu mereka dikirim ke 50 kabupaten. Itu dalam 6 bulan berikutnya panen Pak. Dan mereka karena belum ketemu menteri, harganya masih bisa ditawar. Begitu ketemu menteri nggak mau ditawar Pak. Udah tahu menteri tidak setuju, bawahan tidak setuju, pindah Pak nanti. Nah, ini tantangan Pak Wajib, tantangan Pak Amin, tantangan bagaimana guru-guru ini bisa, ini Pendi sebenarnya yang saya sudah menawarkan diri. Bagaimana digitalisasi mapel itu mengarah kepada game. Karena anak-anak itu sekarang Bapak dan Ibu 2 tahun yang lalu anak-anak itu pegang HP lihat YouTube. Sekarang itu pegang HP tidak lihat YouTube, tapi main game. Saya kasihkan anak saya, tendang Pak, sampai hancur, ada sampai. HP saya tak kasihkan anak saya, perlu Pak. Alasannya cuma satu, tidak ada game. Minta HP-nya hidupnya, karena sudah dihitam. Dan game sudah bukan game Tetris yang orang tua yang umuran saya itu yang nangkap balok itu. Nah ternyata mata balok itu Pak, saya melihat game matematika tambah-tambahan perkalian pembagian dengan cara mata balok. Saya begitu selesai dari Pak Yohanes kemarin, kami tak screenshot semua grup belajar matematika yang gampang. Ternyata ada puluhan grup matematika, belajar matematika mudah. Ini gini, kalau saya ketemu 5 guru matematika, lalu saya diskusikan, terus nanti kita kasih namanya matematika digital, terus kita produksi. Kayaknya gasnya tersaing juga. Karena di internet semuanya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita memproduksi